Ekonomi Amerika Serikat saat ini berdiri di atas tumpukan utang nasional yang telah menembus angka fantastis, yakni lebih dari 34 triliun dolar. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan beban sistemik yang secara teoritis tidak mungkin lagi dilunasi melalui pertumbuhan ekonomi normal. Washington terjebak dalam siklus mematikan di mana mereka harus meminjam uang baru hanya untuk membayar bunga dari utang lama. Fenomena ini mencerminkan sebuah bangsa yang telah lama hidup jauh di luar kemampuannya, namun terus memaksakan diri untuk mempertahankan gaya hidup sebagai negara superpower melalui manipulasi akuntansi global. Selama puluhan tahun, Amerika berhasil menunda kiamat finansialnya karena status dolar sebagai mata uang cadangan dunia, yang memaksa negara lain untuk terus membeli surat utang mereka. Namun, kepercayaan dunia mulai mencapai titik jenuh. Ketika inflasi melambung dan nilai tukar dolar menjadi tidak stabil, permintaan terhadap surat utang as mulai menurun drastis. Saat dunia berhenti mendanai defisit Amerika, maka satu-satunya jalan bagi Washington adalah memerintahkan Federal Reserve untuk mencetak uang lebih banyak lagi. Inilah resep sempurna menuju hiperinflasi yang akan menghancurkan tabungan rakyat Amerika sendiri dari dalam. Pengeroposan ekonomi ini terlihat nyata dari kualitas infrastruktur domestik yang kian memprihatinkan, mulai dari jembatan yang mulai runtuh hingga sistem transportasi publik yang tertinggal jauh dari China atau Eropa. Elit politik di Washington lebih memilih mengalokasikan triliunan dolar untuk bantuan militer luar negeri daripada memperbaiki sistem pendidikan atau kesehatan bagi warga negaranya sendiri. Paradoks ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara negara keamanan yang gagah di luar dan negara kesejahteraan yang sedang sekarat di dalam. Rakyat Amerika mulai bertanya-tanya, untuk apa kita menjadi nomor satu di dunia jika jalan-jalan di kota kita sendiri hancur? Skandal utang ini diperparah dengan ketergantungan Amerika pada impor barang-barang konsumsi dari negara yang mereka anggap sebagai rival, yaitu China. Amerika telah berubah dari bangsa produsen yang tangguh menjadi bangsa konsumen yang lemah, yang membiayai belanjaannya dengan kartu kredit global yang batas limitnya sudah hampir habis. Ketidakmampuan untuk melakukan reindustrialisasi menunjukkan bahwa struktur ekonomi AS telah membusuk di bagian tengah. Ketika manufaktur mati, yang tersisa hanyalah ekonomi spekulatif berbasis Wall Street yang hanya memperkaya segelintir orang namun meninggalkan jutaan warga dalam kemiskinan. Jika kita melihat sejarah, keruntuhan setiap imperium besar selalu diawali dengan krisis fiskal yang tidak terpecahkan. Amerika sedang menapaki jalan yang persis sama dengan imperium Spanyol atau Inggris di masa lalu, di mana beban utang untuk membiayai ambisi global akhirnya meruntuhkan stabilitas domestik. Kolaps dari dalam ini bersifat sunyi namun mematikan. Ia tidak dimulai dengan ledakan bom, melainkan dengan hilangnya daya beli rakyat dan ketidakmampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi dasarnya. Washington sedang menari di atas kapal yang bocor, berharap dunia tidak melihat bahwa air sudah mulai merendam lantai dansa mereka. Di tengah krisis utang yang mencekik, Amerika Serikat tetap mempertahankan anggaran militer terbesar di dunia, yang jumlahnya melampaui gabungan anggaran pertahanan 10 negara berikutnya. Kompleks industri militeri industrial kompleks telah menjadi parasit yang menghisap kekayaan nasional secara sistematis melalui lobi-lobi politik di Capitol Hill. Setiap rudal yang diledakkan di Timur Tengah atau setiap jet tempur yang dikirim ke Ukraina adalah bentuk pengalihan kekayaan dari pajak rakyat jelata ke kantong-kantong kontraktor pertahanan raksasa. Perang bukan lagi soal pertahanan nasional, melainkan soal menjaga kelangsungan industri yang haus akan konflik. Obsesi perang ini membuat Amerika memiliki lebih dari 800 pangkalan militer di seluruh dunia. Sebuah komitmen logistik yang sangat mahal dan tidak masuk akal bagi negara yang sedang bangkrut. Biaya pemeliharaan pangkalan-pangkalan ini saja sudah cukup untuk menghapus seluruh utang pelajar di Amerika atau membangun jaringan kereta cepat di seluruh negara bagian. Namun, Washington terjebak dalam logika polisi dunia yang usang. Mereka merasa jika satu pangkalan ditutup, maka hegemoni mereka akan runtuh seketika. Ketakutan akan kehilangan status superpower membuat mereka terus melempar uang ke dalam lubang hitam peperangan. Setiap kali terjadi ketegangan geopolitik, solusi yang ditawarkan Washington selalu bersifat militeristik karena itulah satu-satunya bahasa yang masih mereka kuasai setelah diplomasi ekonomi mereka melemah. Namun, peperangan modern sangatlah mahal dan tidak lagi memberikan keuntungan teritorial atau ekonomi yang sepadan. Kegagalan di Afghanistan, yang menelan biaya triliunan dolar tanpa hasil,
seharusnya menjadi pelajaran pahit. Namun, alih-alih melakukan introspeksi, Amerika justru mencari konflik baru untuk membenarkan pengeluaran militer yang gila-gilaan tersebut demi menjaga harga saham perusahaan alutsista di Wall Street. Ketergantungan ekonomi pada industri perang telah menciptakan lingkaran setan di mana kedamaian dunia dipandang sebagai ancaman bagi pertumbuhan ekonomi Amerika. Jika dunia damai, maka pesanan senjata akan berhenti, dan ribuan lapangan kerja di pabrik senjata AS akan hilang. Inilah ironi paling gelap dari sebuah imperium. Mereka membutuhkan musuh untuk tetap bisa makan. Kebijakan luar negeri Amerika tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, melainkan pada kebutuhan untuk menjual amunisi dan teknologi perang demi menambah lubang ekonomi yang mereka ciptakan sendiri. Obsesi ini juga melemahkan kesiapan tempur yang sebenarnya, karena anggaran seringkali dikorupsi atau digunakan untuk proyek-proyek teknologi yang terlalu mahal dan tidak praktis. Prajurit-prajurit Amerika di lapangan seringkali menghadapi peralatan yang tidak memadai, sementara para petinggi di Pentagon sibuk dengan proyek triliunan dolar yang hanya menguntungkan pihak swasta. Kerontokan internal militer ini mulai terlihat dari rendahnya angka rekrutmen baru. Rakyat Amerika mulai muak menjadi daging segar bagi perang yang hanya memperkaya para elit globalis. Sementara mereka pulang dalam keadaan cacat atau dalam peti mati. Amerika Serikat saat ini sedang mengalami apa yang disebut para analis sebagai perang saudara dingin, di mana polarisasi ideologi telah mencapai titik di mana masyarakatnya tidak lagi berbagi realitas yang sama. Perpecahan antara kubu konservatif dan liberal bukan lagi sekadar perbedaan pendapat politik, melainkan kebencian identitas yang sangat mendalam. Setiap isu, mulai dari kebijakan kesehatan hingga pendidikan, menjadi medan tempur budaya yang merobek kohesi sosial. Bangsa yang terpecah dari dalam tidak akan pernah bisa memimpin dunia secara efektif, karena energi nasionalnya habis digunakan untuk bertengkar satu sama lain. Media sosial dan mesin propaganda politik telah berhasil mengkotak-kotakan warga Amerika ke dalam gema informasi yang saling menguatkan kebencian. Ketidakpercayaan terhadap institusi publik, termasuk hasil pemilu dan sistem hukum, telah berada pada level terendah dalam sejarah. Ketika rakyat tidak lagi percaya pada aturan main demokrasi, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah kekerasan atau pembangkangan sipil. Kerusuhan di Capitol Hill tahun 2021 hanyalah puncak gunung es dari kemarahan massal yang sedang mendidih. Di bawah permukaan masyarakat Amerika yang tampak tenang, krisis identitas ini diperparah dengan hancurnya institusi, keluarga dan komunitas di tingkat lokal. Angka bunuh diri, kecanduan narkoba jenis opioid, dan depresi mental massal menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan jiwa bangsa Amerika. Sebuah bangsa yang rakyatnya tidak lagi merasa memiliki masa depan bersama adalah bangsa yang sedang menuju bunuh diri kolektif. Washington terus mencoba memproyeksikan kekuatan di luar negeri, namun mereka gagal melihat bahwa rakyatnya di dalam negeri sedang mengalami penderitaan spiritual dan sosial yang sangat akut yang tidak bisa diselesaikan dengan dolar. Ketimpangan sosial yang ekstrem menciptakan rasa ketidakadilan yang membakar. Sementara para miliarder di Silicon Valley merancang pelarian ke Mars, jutaan warga Amerika di kota-kota seperti Detroit atau Philadelphia hidup di tengah lingkungan yang lebih mirip zona perang daripada negara maju. Kemarahan rakyat ini adalah bom waktu bagi stabilitas nasional. Mereka melihat pemerintah mereka mengirimkan bantuan miliaran dolar ke luar negeri, sementara mereka harus tidur di mobil atau tenda di pinggir jalan. Rasa dikhianati oleh elit sendiri inilah yang membuat gerakan-gerakan radikal di kedua sisi politik semakin kuat dan tak terkendali. Internal Amerika yang rontok membuat mereka tidak lagi memiliki otoritas moral untuk berbicara tentang demokrasi atau hak asasi manusia di panggung dunia. Dunia melihat kemunafikan ini dengan jelas. Bagaimana mungkin sebuah negara mengajari orang lain tentang toleransi jika di negerinya sendiri polisi dan warga sipil saling berhadapan dalam kebencian rasial yang tidak berujung? Perpecahan ini adalah kelemahan strategis yang dimanfaatkan oleh rival global seperti China dan Rusia untuk menunjukkan bahwa model Barat telah gagal total. Amerika sedang jatuh bukan karena dorongan musuh, tapi karena mereka gagal menjaga persatuan di rumahnya sendiri. Selama puluhan tahun, dolar Amerika telah menjadi oksigen bagi perdagangan dunia. Namun kini oksigen tersebut mulai beracun akibat kebijakan cetak uang yang ugal-ugalan.
Federal Reserve dipaksa untuk terus melakukan manipulasi moneter guna membiayai pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali dan utang yang menggunung. Setiap kali Amerika mencetak dolar dari udara kosong, mereka sebenarnya sedang melakukan perampokan halus terhadap seluruh pemegang dolar di dunia, termasuk rakyatnya sendiri. Inflasi yang kita rasakan saat ini adalah hasil langsung dari upaya Washington untuk memperpanjang usia hegemoninya yang sudah kadaluarsa. Hak istimewa dolar membuat Amerika bisa mengimpor barang nyata dengan hanya memberikan kertas hijau, sebuah sistem yang tidak adil bagi bangsa-bangsa produktif. Namun, hak istimewa selangit ini sekarang berbalik menjadi bumerang. Ketika inflasi di AS meroket, nilai tabungan rakyat hancur dan biaya hidup menjadi tidak terjangkau. Dolar yang dulu menjadi simbol kekuatan kini menjadi alat untuk mengekspor kesengsaraan ekonomi ke seluruh dunia. Dedolarisasi yang dilakukan oleh Blok Timur adalah respon alami untuk menghindari kapal keuangan Amerika yang sedang tenggelam akibat beban utangnya sendiri. Manipulasi moneter ini menciptakan gelembung ekonomi di pasar saham yang memberikan ilusi kekayaan bagi para elit, namun tidak memberikan manfaat bagi ekonomi real. Rakyat Amerika terjepit di antara upah yang stagnan dan harga kebutuhan pokok yang terus membumbung tinggi. Ketidakmampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai mata uang adalah bukti kegagalan fungsi dasar negara. Sebuah imperium yang mata uangnya mulai ditolak oleh pasar global adalah imperium yang sedang menghitung hari menuju keruntuhan total. Dan tidak ada jumlah rudal yang bisa menyelamatkan nilai sebuah mata uang yang sudah kehilangan kepercayaan. Washington menggunakan dolar sebagai senjata sanksi untuk memaksa negara lain tunduk. Namun langkah ini justru mempercepat keruntuhan dolar itu sendiri. Ketika negara-negara seperti Rusia, Iran, dan China dipaksa bertransaksi tanpa dolar, mereka menciptakan sistem keuangan paralel yang jauh lebih jujur dan stabil. Amerika telah melampaui batas dengan menjadikan sistem keuangan global sebagai alat politik. Akibatnya, dunia mulai membangun sistem baru yang tidak bisa disabotase oleh kepentingan egois Gedung Putih. Tanpa dominasi dolar, Amerika hanyalah sebuah negara besar dengan utang yang tidak mungkin dibayar. Inilah kerontokan internal yang paling sistemik, hilangnya integritas keuangan. Saat sebuah bangsa lebih memilih memanipulasi angka daripada bekerja keras memproduksi barang, bangsa itu telah kehilangan jiwanya. Nafas buatan yang diberikan oleh pencetakan uang hanya memberikan waktu tambahan bagi para elit untuk mengamankan kekayaan mereka sebelum sistem ini meledak sepenuhnya. Rakyat Amerika dan dunia akan menjadi pihak yang paling menderita saat gelembung dolar ini akhirnya pecah. Menandai berakhirnya abad Amerika dengan cara yang paling menyakitkan secara ekonomi. Fenomena Amerika yang hancur di dalam namun tetap agresif di luar adalah pengulangan sejarah dari jatuhnya Kekaisaran Romawi. Roma dulu juga mengalami krisis utang yang parah, devaluasi mata uang, dan perpecahan sosial yang akut, namun para kaisarnya tetap memaksakan ekspansi militer hingga ke perbatasan terjauh. Kegagalan untuk memprioritaskan stabilitas domestik di atas ambisi luar negeri adalah resep pasti bagi kehancuran setiap superpower. Amerika saat ini adalah Roma modern yang sedang menonton negerinya terbakar sambil tetap merasa dirinya adalah penguasa dunia yang tak tergantikan. Bagi Indonesia dan dunia, kita harus bersiap menghadapi transisi menuju dunia tanpa kepemimpinan tunggal Amerika. Kita tidak boleh lagi menggantungkan stabilitas ekonomi kita pada dolar yang sedang menuju keruntuhan. Nusantara harus memperkuat kemandirian pangan, energi, dan teknologi agar tidak terseret ke dalam lubang hitam ekonomi yang akan tercipta saat gelembung utang Amerika meledak. Keruntuhan Amerika adalah peringatan bagi setiap bangsa bahwa kemajuan ekonomi tanpa keadilan sosial dan integritas moneter hanyalah istana pasir yang akan hancur. Diterjang ombak realitas, dunia yang multipolar bukan lagi sekadar teori, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan peradaban dari egoisme satu superpower yang sedang sekarat. Kita harus membangun aliansi baru yang didasarkan pada rasa hormat yang setara dan perdagangan yang adil. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam tatanan dunia baru ini jika kita mampu menjaga persatuan domestik kita dan terus konsisten dengan politik hilirisasi. Kedaulatan kita adalah harga mati yang harus dijaga dari setiap upaya intervensi pihak luar yang negerinya sendiri sedang berantakan. Pelajaran pahit dari Amerika adalah bahwa kekuatan militer dan dolar tidak ada gunanya jika rakyat di negerinya sendiri tidak merasa bahagia dan aman. Kita harus membangun Indonesia yang kuat dari akar, bukan hanya gagah di permukaan.
Pastikan setiap kebijakan pembangunan menyentuh rakyat kecil dan setiap rupiah yang digunakan memiliki nilai real bagi kemajuan bangsa. Jangan sampai kita mengejar gengsi internasional namun mengabaikan penderitaan rakyat di desa-desa. Nusantara yang jaya adalah Nusantara yang solid di dalam dan disegani di luar karena prestasinya, bukan karena agresinya. Sebagai penutup siaran Geonusa Journal malam ini, mari kita doakan agar transisi kekuasaan global ini berlangsung dengan damai. Namun tetap bersiap untuk skenario terburuk. Amerika mungkin masih mencoba berdaya di luar negeri, namun sejarah telah menuliskan takdir bagi imperium yang mengabaikan penderitaan rakyatnya sendiri. Tetaplah waspada, perkuat literasi geopolitik, dan mari kita kawal Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat sejati di tengah kekacauan dunia. Waktu menunjukkan pukul 21 WIB. Terima kasih telah bersama kami. Merdeka!